3, 2, 1. Shalom Alaikum untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Marie Katrin dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dari Prodi Teologi. Ya, pada kesempatan kali ini tujuan dalam pembuatan video ini adalah terkait dengan penyelesaian tugas dalam mata kuliah homiletika. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sekalian, renungan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini yaitu terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat dalam pembacaan ini judulnya tentang Sakeus. Saya bacakan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul perikopnya Sakeus. Tuhan Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7, melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin, firman Tuhan. Sekian jauh pembacaan kita ini, dan tema yang saya berikan adalah transformasi hidup dalam pertemuan dengan Yesus. Transformasi hidup dalam pertemuan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, kisah Sakeus ini adalah salah satu cerita transformasi yang luar biasa yang kita temui dalam Alkitab. Mungkin banyak kisah-kisah yang lain yang dapat kita jumpai, tetapi ini merupakan salah satu kisah yang benar-benar menceritakan tentang transformasi yang luar biasa dalam Alkitab, bahwa seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa oleh masyarakat pada saat itu kemudian mengalami perubahan hidup yang radikal setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kisah ini bukan hanya tentang perubahan pribadi Sakeus, namun juga tentang kasih Allah yang mencari dan datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang status atau masa lalu mereka. Dari pembacaan kita ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari Sakeus setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita melihat di ayat yang ke-2 bahwa dijelaskan dalam pembacaan kita ini bahwa Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang tinggal di Yeriko. Dia adalah seorang yang kaya, tetapi kemudian dibenci oleh masyarakat Yahudi yang ada pada saat itu. Karena profesi Sakeus sebagai pemungut cukai, ia dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah Romawi. Nah, kemungkinan juga ia sering memanfaatkan posisinya untuk memperkaya dirinya dengan cara yang tidak adil. Sehingga
ia dibenci oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan kekayaannya tidak membawanya untuk mengalami kehidupan yang bahagia atau tidak mengalami kebahagiaan yang sejati. Karena dia harus menghadapi kehidupan yang dijauhi, dia harus dipandang rendah, bahkan dianggap tidak layak oleh komunitasnya dan orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin banyak dari kita yang mungkin merasa seperti Sakeus, yang dihantui oleh masa lalu, yang terasing dari orang lain, atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dari kisah Sakeus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Allah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kisah selanjutnya dari Sakeus ini. Yang kedua yaitu bahwa Sakeus ini benar-benar memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Namun sebelum kita melihat bagaimana Sakeus dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dapat berjumpa dengan Sakeus, di dalam perjalanannya ya, di dalam langkah Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia menghadapi hambatan atau rintangan. Kita melihat dalam Lukas pasal 19 ayat yang ketiga, yang pertama itu rintangan fisik yang dialami oleh Sakeus. Kita melihat di situ dijelaskan bahwa Sakeus ini memiliki badan yang pendek, sehingga kenapa ia sulit untuk melihat Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak pada saat itu. Nah, kemudian apalagi tantangan yang bisa kita dapati yang dialami oleh Sakeus ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang kedua itu rintangan sosial, yaitu di mana ia harus melawan rasa malu dan stigma untuk mencari Tuhan Yesus. Dia harus melawan rasa malunya dan stigma dalam dirinya itu. Namun ia tidak membiarkan hambatan itu menghalanginya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Sakeus ini itu membuat saya takjub ya, bahwa ia memiliki ide di mana untuk mendahului orang banyak, cara yang diambil oleh Sakeus ini adalah ia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi dia tidak kehilangan akal gitu ya. Dia memiliki strategi supaya bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana kerinduan yang dimiliki oleh pribadi ini, walaupun memiliki banyak sekali rintangan, hambatan dalam dirinya, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia memiliki strategi, dia memiliki langkah-langkah yang harus dia pikirkan untuk bagaimana caranya. Dia menyiapkan cara untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keinginan atau kerinduan Sakeus ini itu mencerminkan rasa lapar akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus seperti yang telah dilakukan oleh Sakeus ini? Apakah kita juga bersedia mengatasi hambatan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus? Karena terkadang dalam kehidupan kita banyak yang menjadi hambatan, banyak yang menjadi halangan untuk kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi hal yang dihadapi oleh Sakeus ini, hambatan apapun itu tidak menghalangi dia untuk bisa bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian bagaimana respon Tuhan kepada Sakeus? Poin yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Kita melihat dalam pembacaan kita di sini di ayat yang ke-5 bahwa ketika Tuhan Yesus melihat bagaimana perjuangan Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerumunan banyak orang pada saat itu, kemudian ketika Tuhan Yesus sampai dan berpapasan dengan posisi di mana Sakeus berada, tepatnya itu di atas pohon ara, kemudian Tuhan Yesus memanggilnya dengan namanya dan berkata, di ayat 5 kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada penekanan yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang pribadi ini yang memiliki kerinduan yang cukup besar dalam dirinya, walaupun melihat kemampuannya ini kecil untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana inisiatif Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang memulai terlebih dahulu hubungan ini. Dia tidak menunggu Sakeus untuk menjadi baik dan bagaimana kehidupannya dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang baik. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah dia memilih untuk bergaul dengan orang yang dipandang rendah dan untuk menunjukkan kasih dan penerimaannya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa Tuhan itu mengenal kita secara pribadi, memanggil kita dengan nama kita, dan Dia ingin hadir dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa jauh kita darinya, karena Dia selalu ingin dekat dengan kita yang menjadi anak-anaknya. Pada saat itu kemungkinan besar Sakeus ini heran dan takjub ya, karena bagaimana seorang yang dikagumi pada saat itu, yang sudah tersebar kisahnya bahwa ada seorang Mesias yang datang ke kota Yeriko, ke dalam tempatnya waktu itu, sehingga banyak sekali orang-orang yang datang berkerumun untuk berjumpa dengan dia. Tetapi satu pribadi ini, di mana Tuhan memusatkan perhatiannya kepada satu orang ini dan memanggil dia, dan bahkan memilih untuk harus menumpang di rumahnya. Hal yang tidak pernah terpikirkan, tetapi memang jauh sebelumnya dia sudah menyiapkan kerinduannya untuk datang bertemu dan berjumpa dengan satu pribadi yang pada saat itu sementara dikejar oleh banyak orang. Namun dia tidak melihat bagaimana kelemahan fisik yang ada pada dirinya. Yang dia miliki adalah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita akan melihat poin keempat, yaitu bagaimana ketika Sakeus ini setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, seperti apa yang dialami oleh Sakeus ini, yaitu transformasi hidup yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Kita melihat dalam pembacaan kita bahwa setelah Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup Sakeus ini berubah total. Bagaimana perubahan yang dialami oleh Sakeus ini? Yang pertama, bahwa dia tidak lagi memandang hartanya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi sesuatu yang berharga dalam diri Sakeus ini, pada saat itu juga, seketika itu juga ia mengaku kepada Tuhan dan melepaskan semuanya itu. Nah, dalam pembacaan kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus meminta untuk menumpang di rumah Sakeus, di situ pun di ayat 7 banyak orang melihat dan bersungut-sungut, karena orang-orang ini melihat bagaimana latar belakang dari Sakeus ini, dan mereka menyatakan bahwa Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Namun Tuhan Yesus memilih untuk menumpang di rumahnya. Namun kemudian setelah Tuhan Yesus pergi ke rumah Sakeus, Sakeus dengan tegas dan berdiri dan berkata kepada Tuhan bahwa, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sangat di luar nalar kita ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Sakeus ini sungguh ia berjanji memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin.
ia mengambil komitmen untuk mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah ia peras sebelumnya secara tidak adil. Nah, perubahan ini bukanlah hasil dari tekanan sosial yang telah dialami oleh Sakeus tadi. Bukan dari bukan dari apa kata orang kepada diri Sakeus. Tetapi hal yang dilakukan oleh Sakeus ini itu adalah sesuatu yang lahir dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia itu, atau ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, pertemuan dengan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selalu membawa transformasi atau perubahan total dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kisahnya Sakeus ini, pertanyaan bagi kita semua bahwa apakah kita juga bersedia membiarkan kasih Tuhan itu mengubah kehidupan kita? Mungkin masa lalu kita itu suram, mungkin masa lalu kita itu gelap. Banyak hal yang kita lakukan di luar daripada apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Dan itu membuat kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun mari kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh satu tokoh ini yang menarik hati dan perhatian Tuhan Yesus, sehingga terjadi perubahan besar dalam kehidupannya. Terutama dalam hal bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana kasih ini yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu mengubah kehidupan kita, dan juga bagaimana itu memberikan dampak bagi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita melihat kisah yang telah dialami oleh Sakeus ini sungguh luar biasa, karena perubahan yang sangat drastis langsung terjadi ketika Tuhan Yesus datang kepada Sakeus. Hanya satu yang menjadi poin penting bagi kita adalah kerinduannya, keinginannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dalam pembacaan kita ini, di mana ketika Sakeus telah memberikan pernyataan itu kepada Tuhan di ayat yang ke-9, Tuhan memberikan berkat kehidupan kepada Sakeus di dalam rumahnya, di mana Tuhan berkata, kata Tuhan Yesus kepadanya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada pernyataan dari Tuhan Yesus. Dan di ayat 10 bahwa sebab anak manusia atau Tuhan Yesus yang pada saat itu dimaksudkan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini dicatat mengenai misi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita melihat bagaimana proses kehidupan yang dialami oleh si Sakeus ini, bagi kita pemandangan secara manusia mungkin tidak layak untuk sang kehidupan ini datang ke dalam kehidupan Sakeus. Tetapi beda antara kita, konsep kita dengan konsepnya Tuhan. Tuhan Yesus ini datang mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang suram masa lalunya, orang-orang yang gelap masa-masa kehidupannya. Dan Tuhan memberikan kehidupan kepada setiap anak-anaknya ketika dia merasa bahwa kehidupannya ini ketika datang dibawa kepada Tuhan Yesus dan tidak lagi melihat masa lalunya yang suram, maka di situ Tuhan bekerja. Tuhan memberikan pemulihan seperti yang telah dialami oleh seorang tokoh ini. Perubahan ajaib terjadi dalam kehidupannya. Nah, Tuhan Yesus menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam pembacaan kita ini kita melihat bahwa Sakeus ini adalah contoh yang nyata dari tujuan kedatangan Tuhan Yesus.
Dia datang menyelamatkan mereka yang terhilang secara rohani. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang terlalu hina atau terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk mencari mereka yang hilang. Karena di sini dicatat bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada saat itu ayat ini kepada pribadi Yesus yang dalam bentuk rupa manusia. Dan sekarang dalam kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini berlaku kepada kehidupan kita bahwa kita ini adalah anak manusia yang juga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang daripada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus, di mana apa yang telah dia lakukan sebelumnya itu dia gantikan dengan perubahan yang sudah terjadi dalam kehidupannya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu juga dapat merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Sakeus dialami oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi orang-orang di sekitarnya pun mengalami dampak perubahan yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Nah, hal ini untuk menunjukkan kasih dan penerimaan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, seperti yang dikatakan bahwa memang Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyatakan dalam kehidupan kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memberikan sepenuhnya apa yang ada dalam diri kita yang mungkin berharga, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Setelah itu kita berikan kepada Tuhan, maka itu akan memberikan dampak kepada semua orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang lain pun bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus, ini kebenaran yang sungguh sangat memberkati kita semua. Saya pun diberkati, dan saya berdoa kita juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati kita, biarlah Roh Kudus yang menjelaskannya secara sederhana dan mudah dimengerti, dan kebenaran ini dapat mengubahkan kehidupan setiap kita. Saya ucapkan terima kasih buat kita semua yang telah melihat tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua terpelihara dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.